Sebenarnya kalau masalah cinta gue pusing guys. Asli karena kurang paham juga gue. Emang Lunar nih ngerti banget cinta? Enggak loh. Kenapa sih dia? Banget kesannya. gue tuh gini nih, gue ngomong sama dia kan nih. Mana on kenapa ya? Kalau aku ngomongin masalah cinta tuh pasti nggak nyambung dan pasti pusing. Jadi kayak udahlah, maksudnya kayak aduh udahlah masa gitu-gituan terus. Tapi gitu, di pikiran lu nggak ngerem ngomongin cinta gara-gara lu duda kan? Nggak ada ke situ. Nggak ada hubungannya. Takutnya kan ada orang berpikir gini ya. Lu aja nggak berhasil gitu loh. Lu aja nggak berhasil gitu kan. Oh, judgement ya. Enggak kan? Bukan. Enggak. Iya, judgement takutnya gitu loh. Jatuh tuh gini nih. Mau di fase gue yang sekarang tuh cinta tuh gue anggap enteng, dalam artian itu tuh masalah kecil gitu. Jadi malah udah nggak interest lagi kah jangan-jangan Herdi? Iya. Ih bahaya banget lu. Jangan lu interest sama laki ya ntar. Hatinya beku katanya. Dia nggak punya cinta lagi. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi tuh hidup ini tuh jadi gini ya guys. Orang nggak bisa dibilangin. Hidup ini tuh banyak hal yang indah sebenarnya, serius. Kalau kalian udah menemukan keindahan di luar cintaan ini, pasti kalian akan juga ngalamin perasaan yang sama kayak gue. Banyak hal yang lebih baik, lebih positif, lebih bikin kita hidup, lebih bikin kita indah tuh banyak sebenarnya. Kalau cinta-cintaan mulu tuh kayaknya udah malam kan? Apa sih gitu loh kadang-kadang. Tapi belum pernah ngerasain diinginkan lagi kan lo, jadi kan sejak sama yang terakhir kemarin mungkin kan. Jadi hatimu masih beku. Kan? Tapi kalau orang yang suka dia, gue yakin banyak. Makanya nih sama Lunar kok mirip. mungkin kita adik kakak yang terpisah. Wijaya masih belum siap, bisa jadi. Aku tuh kayak kemarin kan sempat kita bahas sama Kak Lunar. Jadi siap nggak siap? Kalau aku dikatakan misalnya ada orang ngajak nikah, mungkin aku akan jawab belum bisa. Lunar udah punya orang kak. Gitu. Soalnya kan ada juga berpikir kayak, oh, gue belum ada pacar nih, terus malah ngoreksi hubungan orang gitu kan. Akhirnya dirinya jadi ngedown gitu loh. Enggak juga. Kalau dari situ enggak. Kalau dari sisi itu enggak, kalau gue lebih berpikir ya udah gitu, kita tuh udah sama-sama dewasa ya gitu, kita udah sama-sama gede. Jadi hubungan kita itu bukan hanya malah sama lulu, aku sayang kamu, terus kamu sayang aku nggak sih gitu? Enggak, udah nggak kayak gitu. Ya udah jalanin aja, ya udah biasa aja. Aku sayang kamu sih mas, tapi kamu kecil. Punyamu kecil. Ada nggak lu pernah nggak gitu pasangan? Pasangan lu pernah ngejudge lu tentang ukuran nggak? Pernah nggak? Enggak, bukannya gede lu Lunar. Bukan Lunar, maksudnya si Herdi maksud gue. Pernah nggak lu dapet cewek ngejudge lu dari size lu gitu? Size apa anjir nih, size apa sih? Kalau nggak cepet jawab kayaknya pernah deh. Nggak jadi gini. Size apa sih? Aku polos ini. Jadi gini, selama gue divorce itu gue belum pernah berhubungan, sumpah demi Allah ya. Maksudnya selama kan yang udah, apalagi selama dia nikah. Enggak. Jadi nggak pernah lah membahas masalah itu, yang ada malah bisa nggak sih dikecilin gitu. Karena mungkin terlalu panjang atau terlalu gede, gue nggak ngerti, pokoknya disuruh ngecilin aja gitu. Disuruh ngecilin guys. Sampai ke ubun-ubun berarti. Habisnya ada pertanyaan aneh. Anjir, itu ada anak gue dari situ lah, maupun teman gue kalau denger gue nggak enak lah. Ya kan nggak ngomongin ini. Bejir. Halo Bang Hasan. Kenapa sih tiba-tiba ukuran? Tapi kalau Lunar bukan tipikal cewek kayak gitu ya? Nggak harus ngejudge dari segi itu ya? Enggak lah. Tapi test drive deh, boleh. Oh, treatment dia. Iya, jadi gini loh. Ketika nggak mau beli kucing dalam karung. Seseorang tuh kalau udah berhubungan ya teman-teman ya, apalagi udah melibatkan perasaan, hal seperti itu kayaknya nggak penting-penting banget deh. Dan nggak akan dilihat, meskipun misalnya kalau cewek ukuran payudarinya kecil atau apa, itu nggak akan dibahas. Kok kecil ya gitu, nggak, karena udah melibatkan perasaan. Luna tukang ngerosting. Ngeghosting. Cari nih. Jangan di sini nggak tahu aku iya kan?
Tapi ada nggak sih di antara kalian yang ngebahas masalah gitu ketika udah menikah, kok masalah itu masih dibahas tuh, ada nggak gitu? Banyak, jangan salah, banyak kok para tempat pembesar alat yang viral di TikTok. Pembesar alat ini rame yang ngantri, yang orang-orang udah punya istri malah. Emang iya? Iya, ada di TikTok lu kalau mau sengaja nge-search gitu ya, tapi takutnya FYP lu itu semua lagi. Padahal kan bilangnya kan asumsinya kan ngapain pusing udah laku ini gitu nggak sih orang-orang? Berarti nggak relate. Ya kalau nggak relate kalau menurut gue. Buktinya itu masih laku aja sampai sekarang tempat kayak gitu. Berarti Gitu loh. fasenya masih fokus ke situ. Keukuran. Iya, Ukuran, iya, iya. iya, kepuasan luar gitu. Ini bukan cuma masalah ukuran ya. Jadi kayak kepuasan luar itu fasenya masih di seperti itu. Tapi Kan emang ini Emang? orang yang udah sadar kan nggak mungkin dapat orang yang sadar juga. orang yang sudah sadar nggak mungkin dapat orang yang sadar. Memang benar. Jadi Iya gini, kan? mungkin benar sekali. Karena kita tetap harus disuruh belajar. Ketika kita didatangkan seseorang itu bukan berarti kita harus menjadi pasangannya dia, enggak. Kadang-kadang kita harus disuruh belajar dari dia atau dia belajar dari kita. Dan kita harus siap dan kita harus sadar dan bersiap untuk itu. Gitu loh, bersiap untuk itu dalam artian jangan berekspektasi yang berlebihan dulu di awal. Ya makanya itu perlunya kesadaran tuh di situ. Jadi ketika kita dekat sama seseorang, misalnya aku dekat sama Lunar ya misalnya. Misal aku berekspektasi untuk menjadi pacarnya dia atau nikah sama dia itu kalau menurutku malah nanti akan menyakitkan gitu. Akan menyakitkan, Mbak. Bisa jadi dia diutus Tuhan untuk membuat gue belajar. Memberi gitu. pelajaran. Iya, memberi pelajaran. Bisa jadi Lunar yang gue kasih pelajaran gitu kan. Iya. Gitu. Ya, gue juga. Setuju. Yang penting sama-sama bertumbuh ya. Iya, yang penting sama-sama bertumbuh. Gue selama ngobrol sama Lunar ya, walaupun belum ketemu real gitu kan, kayaknya Lunar memang cocok aja di temen sharing sama partner gue dalam bidang kerjaan, bisnis gitu loh. Bukan karena dia cakep kan? Kenapa Bukan nggak karena ngambil dia yang cakep. lain? Nah, makanya gue yang kayak mikir, Mana dong nggak DM gue loh. Padahal ini cuma ngomong doang nggak ada DM-nya guys. enggak kan lu udah punya orang. Selamat gitu. malam Resta. Gue kalau DM santai bro gitu. gue harus ketemu dulu. Oh iya oke deh ketemu yuk ya. Gue tembak lu. Gue tembak nggak lu? Jangan Cakep itu bonusnya ya kak. Jadi Cakep bonus. memang Iya. ada. Jadi gini loh. Ada fase seseorang yang oke, mungkin untuk pertama kali ngelihat secara visual iya. Tapi setelah itu yang menentukan itu bukan visual. Percaya atau enggak? Untuk kemudian setelah kita melihat fisik, kita pasti nyari sesuatu yang lain di diri dia. Adabnya, Betul. akhlaknya, nyaman kita nyaman atau enggak. Attitude-nya itu lebih penting dibanding itu semua. takut. Mungkin ada fase usia-usia tertentu yang masih melibatkan fisik. Gue nggak apa-apa deh, gue dimaki-maki, gue dihajar, gue mau diapain terserah. Yang penting gue dapat lu karena lu cakep. Ada. Mungkin ketika kita masih Atau muda lu pun nggak kaya, seperti itu. gitu. Iya. Atau lu tajir atau lu nyukupin gue meskipun lu gitu berlaku ya? seperti apa gue terima ada gitu loh. Ada. Itu cowok tuh. POV Cowok cowok. banyak. Sisi cowok. Justru kebanyakan cewek. Justru kebanyakan cewek. Itu kebanyakan cewek. Di circle gue aja cewek di sekitar gue aja ngakuin kalau untuk Iya. hal Lu itu. horor nggak kalau ketemu gue? Enggak. Jadi gini. Terus Nani, Emang kenapa lo kayak setan? Dia mengesampingkan perasaannya untuk mendapatkan tujuannya dia, terutama masalah harta. Enggak, kalau aku nggak bisa sih. Dia Idealis anaknya. tapi memang ada. ya gue horor ketemu kalian kalau kalian bawa badan. Itu baru horor. Bawa ketek. Gue juga nggak masalah kalau itu. Jujur kalau gue nggak masalah. Nah beda Kalau banget. Emang lo mau diapain? Kalau misal boketek mau dijejelin gitu? Enggak, ketemu nih di suatu restoran ya kan. Itu anginnya sembriwing nggak kelar-kelar bawa badannya. Terus nggak jadi pengen makan gitu ya Dik? Makan tetap. Cuman mungkin agak cepat aja pertemuannya gitu. Sorry ya, gue kayaknya ada meeting nih gitu. Tetap Meeting nggak apa mau tuh? rugi. Ya. Kak Luna, aku mau nanya. Ini kan Kak Luna kan konsultan bisnis ya guys ya. Ala-ala aja itu. Bisa dilihat di profilnya beliau. Ala-ala aja Bisa itu. dilihat. Ada nggak sih hubungan tingkatan spiritualitas manusia dengan kesuksesan Dalam bisnis. Dalam bisnis.
Padahal banyak yang aku lihat semakin spiritualitasnya tinggi, itu dia akan mengenyampingkan dunianya. Dalam Betul. artian duniawi udah nggak begitu dia, itu juga banyak. Tapi ada yang beranggapan ketika menjadi seorang pengusaha sukses, ilmuwan, itu kayak ilmuwan kayak Isaac Newton, terus pujangga-pujangga kayak Khalil Gibran, itu tuh spiritualitasnya udah tinggi. Makanya dia menemukan kedamaian di sisi itu, dengan entengnya, dengan enaknya dia mendapatkan apa yang dia mau gitu. Tapi di sisi lain ada seorang spiritualis yang ya udah biasa aja, dalam artian gue begini aja, dunia nggak perlu gue kejar gitu. Menurut kalian lebih setuju yang mana nih gitu? Kalau menurut aku, spiritualitas itu bisa mengangkat kehidupan kita atau membuat kita jadi berpikir, ah ya udahlah gue begini aja. korelasi berarti kan antara Iya, ada spiritual korelasi. sama usaha kita di dunia ini gitu kan. Iya, Dalam secara arti bisnis gitu kan. Secara keduniawian, ya. Kalau menurut aku ya, ini yang menurut yang udah pernah aku alamin, aku Bantu ketemu repost dong. sama teman-teman ulang. yang memang pelaku bisnis gitu. Jadi kayak misalnya aku itu pertama kali itu ngelihat orang-orang yang sukses secara bisnisnya. Itu kan rata-rata kan mereka kan waktunya kan lebih luang ya, kayak apa namanya, pagi itu mereka bisa ngantar anak sekolah gitu. Jadi dulu aku di Solo itu tinggal di satu perumahan one gate cluster gitu. Nah jadi kan, dan rata-rata yang tinggal di situ itu rata-rata pengusaha gitu. Nah jadi apa namanya, mereka kan waktunya bebas ya, jadi kayak pagi itu mereka bisa nganterin anak ke sekolah gitu kan. Nah siangnya nggak tahu kemana. Cuman suatu ketika aku waktu itu kalau nggak salah di dalam satu komplek itu ada masjid ya, ada masjid yang masjidnya ini kapanpun itu kamu itu bisa naruh sumbangan yang nanti akan disalurkan gitu. Kapanpun, anytime, nggak ada momen-momen khususnya. Lo bisa kapanpun naruh, entah itu sumbangan berupa uang, berupa makanan. Karena jujur agar warga kompleks itu sendiri nggak butuh sumbangan, maka akan dialirkan ke sekitar gitu. Nah jadi aku jalanlah sama asisten rumah tanggaku ke masjid gitu kan, masjid kompleks. Dan di situ aku ngeliat dari beberapa rumah, aku dengar gitu ya, ada beberapa yang ngaji kayak gitu, ada beberapa yang apa, kalau keilmuan yang bareng-bareng gitu lupa kan gue jadinya. Pengajian. Ya pokoknya kayak gitu kan. Nah terus udah gitu ada yang ini pengajian yang ramai-ramai, ada cuman yang ngaji di rumah kayak gitu. Terus udah gitu ada beberapa yang ngelakuin kegiatan sosial gitu. Jadi ternyata emang mereka itu ini bukan secara spiritual, tapi secara apa ya, kalau ini aku bilangnya kalau kepercayaan mungkin ya, atau agama ya, atau dogma gitu kan. Mereka ngelakuin itu gitu loh, bukan hanya mengejar dunianya gitu, tapi juga mereka ngelakuin apa namanya, proses-proses. Ya maksudnya kayak kegiatan-kegiatan yang menurut mereka spiritual gitu kan. Kayak gitu loh. Itu satu gitu loh. Dan yang kedua, kalau menurut aku korelasi antara spiritual dan bisnis, yang pasti kalau kita spiritual itu kita akan di posisi jauh lebih netral, jauh lebih tenang gitu kan. Hah? Serius Karini? Colu di sini. Iya. Halo, Jauh lebih cowoknya lunar. netral. Jauh lebih netral ya, jauh lebih tenang gitu. Balik aku mbak. Mbak aku begini nih Kayak gitu. Dan itu sangat akan membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan dalam bisnis gitu. Jadi menurut aku relate gitu loh. Kalau misalnya kita di posisi netral dan tenang gitu loh, kita akan membuat keputusan itu yang tidak terlalu reaktif gitu. Gitu. Lagi bikin mie si Herdi.
Gak apa-apa. Kayak gitu. Ada ya kayak kira-kira kayak gitu sih. Kalau menurut aku korelasinya ya antara bisnis dan spiritual kan. Sebenarnya apa ya? Gua kalau menurut gua persepsi pribadi untuk bisnis sama kerja. Bisnis itu kan juga ibadah ya. Kerja itu juga ibadah gitu kan. Cuman supaya maksimal ya berarti kita memang harus diiringi dengan ibadah kita sama Tuhan. Biar bisnis kita berjalan dengan lancar dan dapatnya halal. Dan kita berharap bisnis itu kan berkembang lama, bukan yang sebentar doang. Nah kalau yang sebentar kan rata-rata banyaklah faktornya. Mungkin modalnya duitnya yang nggak halal atau cuman minjem duit atau riba apapun itulah gitu kan. Nah seandainya bisnis gue pernah menjalani bisnis yang benar-benar yang kayak itu agamanya dapet gitu sama yang enggak gitu loh. Gue di usia 27, 26 gue ngantongin duit itu gede banget lah seumur gue hidup. Ya gue nggak mau nyebut nominalnya. Gue mau ngantongin duit segitu tapi itu dengan cara-cara yang Your first 1 billion bukan? Iya. Jadi gue ngantongin segitu tapi dengan cara-cara yang tidak benar gitu loh. Mungkin tidak diinin sama Tuhan lah, bukan di jalur Tuhan gitu. Dan ternyata memang benar itu tuh ada gitu loh. Pulang aja tuh. Jadi ternyata ya awalnya sih gue nge-challenge diri gue atau enggak kayak kesannya kayak nguji Tuhan gitu loh. Gitu kan. Kesannya kayak nguji Tuhan mungkin atau gue nge-challenge diri gue dengan uang segini. Tapi gue bukan ani-ani ya guys. Gue bukan ani-ani ya. Maksudnya dengan cara yang nggak bener aja gitu loh. Nah, ya ternyata memang ada, memang nggak berhasil gitu loh. Nah, kenapa orang sukses yang gue lihat, gue pernah ketemu sama Hairil Tanjung, gue pernah ketemu ngobrol face to face sama Anies Baswedan juga pernah waktu itu face to face. Terus sama Bob Sadino juga pernah face to face. Sampai kalau orang-orang yang spiritualnya yang ini yang kurang itu lebih banyak lagi gue ketemunya. Pebisnis yang spiritualnya nggak ada, gue lebih banyak lagi ketemu. Tapi ketenangan yang gue dapat ya misalnya kayak di Khairul Tanjung contoh, dia benar-benar meniti dari nol gitu kan. Dan gue ngeliat kalau mau panjang, kalau mau bagus bisnisnya di jalan Tuhan, memang cobaannya banyak. Tapi lu akan selalu stay gitu loh, nggak akan pernah turun gitu, dan selalu berkembang. Nah beda hal nih kayak orang-orang di luar itu, memang terlihat berkembang tapi sesaat, kalaupun berkembang tapi hidupnya ribet gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Makanya perputaran setan. Makanya muncul pertanyaan itu dari gue. Jadi gini, apakah jadi yang gue sebut ilmuwan, pengusaha yang benar-benar sukses itu pasti, gue berpikir ya, pasti ini spiritualisnya juga tinggi. Karena kenapa? Orang yang belum berpikiran ke sampai situ dia udah nyampe. Orang yang belum mencapai pemikiran seperti itu atau kata-kata seperti itu kayak Khalil Gibran, terus gue kan seneng juga kan baca-baca kayak gitu. Itu berarti yang sebelumnya nggak kita pikirkan, yang belum terpikirkan sama kita, dia udah nemu gitu. Berarti kan spiritual, gue kan menilainya ini orang udah punya spiritualitas tinggi nih gitu kan. Lah kalau ada juga pengusaha yang mungkin hanya sesaat ya, dalam artian dia nggak long life, cuma sesaat, itu ya mungkin bener kata Nick, kemungkinan besar nggak diiringi dengan hal seperti itu. Dan kalau Nick udah pernah mencoba, gue pun sebenarnya iya, gue mendapatkan duit yang secara nggak bener dan mendapatkan duit yang bener, itu beda rasanya, beda hasilnya. Itu memang kayak walaupun yang mendapat yang gue dapat lebih gede dari hasilnya nggak bener, tapi rasanya akan berbeda ketika gue mendapat sesuatu yang kecil tapi dari hasil yang bener. Itu sangat-sangat gue rasain gitu. Jadi ketenangan itu memang segalanya gitu. Ternyata hidup ini nggak cuman punya duit gede loh gitu loh. Akhirnya gue mengambil pemikiran seperti itu tadi. Akhirnya gue kayak ini, wah berarti orang-orang itu udah nemu nih jalannya gitu loh. Mungkin lebih ke berkah ya. Berkah, iya. Kita nggak bisa lari dari keberkahan Tuhan itu. Kita nggak bisa lari dari sebab akibat.
yang bisa dibilang karma ya, sebab akibat, nggak ada angin, nggak ada api, nggak ada asap kayak gitu. Kita nggak bisa lari di di ranah seperti itu. Kita nggak boleh buta gitu loh. Maksudnya kadang kita buta tuh kayak kita pura-pura nggak tahu. Misalnya gini ya, kita mendapatkan uang dengan cara yang nggak bagus itu, tapi kita mengakali dengan cara-cara kita udah ngantongin duit, let's say 1 miliar nih sekarang dengan cara nggak bener. Terus kita memutuskan diri untuk bertobat, ya kan? Kita akhirnya buka yayasan, kita sedekah, kita rajin sholat, kita gini. Ternyata nggak jaminan juga gitu. Dan itu gue alamin gitu loh. Gue dulu punya kontrakan ya, tipe 21. Pencucian uang ya. Iya, gue punya kontrakan dulu tuh. Itu gua. Beneran. Itu maksudnya pencucian uang Iya. dong. Tapi Pencucian uang dengan cara apa ya? Kalau Syar'i. apa namanya teman-teman ya, maksud gue tuh Oh, dia hidup dapetnya gue- dari yang itu. Dari yang nggak benar terus dicuci jadi seolah-olah benar. Itu kan Iya, pencucian jadi- uang secara Iya, iya, syar'i iya. kan gitu. Jadi kan hidup gue ini kan di dunia entertain itu kan hal-hal kayak gitu tuh deket. Makanya banyak sekali public figure yang terjerat gosip sama dia pencucian uang. Si A si B itu memang deket di dunia kita gitu loh. Nah gue mendapatkan itu ya rumah tipe 21 berapa sih waktu itu di zaman itu cuma 300 atau 400 juta. Sedangkan gue gantongin di atas 1 M lebih gitu kan. Nah gue beliin itu dan keribetan itu memang terjadi. Tahu nggak tiba-tiba ada yang ngontrak atapnya tuh jebol gitu loh. Pas hujan jebol semua gitu. Untung nggak ketiban tuh sekeluarga gitu loh. Jadi kayak, nah gue benerin lagi, gue benerin terus, ada aja keribetannya. Air kerannya mulai ngeluap dari bawah. Mas ini air keran kenapa tiba-tiba nyembur ya? Gue benerin lagi gini-gini. Ternyata padahal gue udah bertobat tuh, gue udah nggak aneh-aneh, bla bla bla. Tapi ternyata memang itu tuh ngalir terus. Apalagi udah mendarah daging katanya. Nah itu lebih bahaya, masuk ke anak kita, ke istri kita, ke pasangan kita gitu kan. Nah itu lebih bahaya. Makanya ada yang bilang kalau lu dapat rezeki haram, lu nikmatin sendiri aja gitu loh. Ada yang bilang kayak gitu. Kalau nggak beliin barang, sedangkan udah dibeliin barang aja juga masih tetap salah gitu loh. Lu beliin baju Iya. atau rumah, karena dia ngalir terus. Mungkin barangnya dipakai sama keluarga kita Iya, gitu kan. keluarga kita atau orang lain yang kayak tadi kontrakan, gue bikin kontrakan ya kan, gue bikin ya itu tetap kena juga dan pengeluarannya bakal lebih gede lagi. Ada aja yang diperbaiki, ada aja sialnya gitu loh. Nah akhirnya gue bener-bener ketika gue gue rezeki gue ngerasa nggak bagus, gue buang tuh misalnya baju. Oh ini bajunya gue beli dari hasil duit ini. Gue bener-bener gue kasih ke orang gitu loh. Nggak mau apa namanya. Tapi jangan dikasih tahu orang itu ya. Maksudnya ini rezeki haram nih, gue mau kasih ke lo. Jangan gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap kebaikan dunianya dapat. Kalau misalnya kita dapat baju ini dari hasil haram contoh gitu kan. Terus kita kasih teman kita nih gitu. Jangan kita kasih tahu kalau ini kita dapat tetap kebaikan dunianya tapi pahalanya nggak dapat gitu loh. Kebaikan dunianya dapat. Makanya gue tuh nggak mau jadi orang yang buta-buta banget tentang agama gitu loh. Maksudnya itu tuh memang beriringan. Ada orang yang bilang kejar akhirat dunia ngikut. Tapi apakah ada juga orang berprinsip gini? Yang penting balance dunia dan akhirat gitu loh. Nah, lu mau versi yang mana nih gitu loh? Kalau kata si Hairil Anwar, memang harus kejar akhirat gitu loh. Hairil Kejar Tanjung. Tuhan. Iya, Hairil Tanjung. Hairil Anwar lagi. Tuh Hairil Tanjung juga. Itu penyair, Cuk. Penyair. Dia bilang kalau hati dan keyakinan lu sama Tuhan, lu nggak ada kegelisahan. Itulah cita-cita lu sama doa lu tuh dikabulin cepet ketika posisi otak lu dan pikiran lu ngerasa kayak gitu katanya. Ketika lu ngejar akhirat, lu nggak ada keresahan, lu nggak ada ekspektasi apapun yang lu minta, hitungan bulan, hitungan minggu itu bisa terjadi gitu loh. Itulah yang namanya kejar akhirat duluan. Kalau yang balance, mereka udah mengafirmasi diri dia. Yang penting balance dunia akhirat. Gue nggak pakai hijab, gue nggak sholat, sholatnya sesekali aja. Apa gimana? Ya udah nikmatin aja. Begitu aja. Kan ada juga orang yang bilang, gue berjalan di dunia ini udah kayak zombie, nggak tahu mau ngapain, sedih juga nggak punya utang, tapi kayak bingung aja gitu tiap hari. Kadang tiba-tiba mau sedih, tapi yang disedihin apa gitu, gue juga nggak tahu. Ada yang berjalan seperti itu di dunia ini gitu. Kok suasananya kayak pengen nangis ya gitu loh. Kok pengen sendu aja bawaannya ya, lihat cuaca, bawaannya pengen nangis aja. Tapi nggak tahu karena apa. Kalau nggak hampa gitu loh. Nggak ada musuh, nggak ada utang, punya kerjaan yang bagus tapi hampa, kayak nggak bisa happy gitu. Nah itu tuh Ya, itu kekosongan. Itulah kalian bilang tuh balance antara dunia dan akhirat. Akhirnya jadinya seperti itu.
gitu loh. Akhirnya kalian berada di tengah-tengah terus, nggak kaya nggak miskin gitu loh, terus nggak aneh-aneh juga, jadi bingung gitu loh. Nah makanya itu tergantung pribadi masing-masing sih spiritualitas itu, Kak Kamel. Setuju sih gitu loh kalau kalau soal itu gitu loh. Cuman balik lagi ketika kita itu menjalankan suatu usaha ya, dan itu kita berkaitan sama banyak orang, baik itu orang yang kita langsung interaksi sama dia seperti misalnya partner, ataupun yang kita tanggung jawabin atas dia kayak misalnya pegawai atau apa yang kita punya tanggung jawab ke mereka. Itu tuh balik lagi tuh, kalau menurut aku selain tadi spiritualitas itu, kesadaran kayak energi, vibrasi sama frekuensi kita tuh penting juga ternyata. Iya. Ketika kita jalanin itu gitu loh. Jadi ketika misalnya kayak aku misalnya dapat ujian nih, kayak tadi bisnis ya misalnya bermasalah atau apa, kan juga kan kita nggak selamanya jalanin sesuatu kan nggak selamanya lancar ya gitu loh. Nah itu ketika kita itu dalam arti ujian itu datang dan kita itu kurang apa ya, kurang spiritual lah gitu, itu menyebabkan kita jatuh tuh jauh lebih dalam gitu dibanding kalau kita udah menemukan ketenangan tadi. Nah cara ketenangan itu ya bisa macam-macam caranya, termasuk tadi kan kalau misalnya tadi kan mungkin jalanin ritual seperti sholat dan lain-lain gitu kan, mungkin juga bisa meditasi dan lain-lain kayak gitu. Jadi memang aku nggak bilang sarananya apa, tapi spiritualisme itu memang sangat ngebantu kita untuk minimal ketika kita menghadapi ujiannya itu loh, bikin kita tuh jadi nggak terlalu reaktif, nggak gampang mengeksekusi sesuatu kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku. Kadang kan kalau misalnya kita belum pernah belum setenang itu atau senetral itu, kita sering kali bikin keputusan yang lebih impulsif yang bikin kita malah jatuh jauh lebih dalam. Gitu. Iya, agama itu kan pengingat, rem, ya kan? Jadi kita memang nggak boleh buta juga sama agama. Jangan biarkan kita ngatur agama, biarlah agama itu ngatur hidup kita, gitu kan? Ya, karena itu kan sebenarnya kan hukum ya, sebenarnya agama itu hukum juga loh gitu, bukan hanya hukum negara aja yang ini gitu loh. Tapi antara spiritualitas sama agama itu menurutmu beda nggak, Kak Lun? Slightly ya, sedikit. Gitu. Ini agak ini enggak sih? Agak sensitif enggak? Enggak, cuma dikit aja. Cuma dikit aja ya. Kalau agama itu mungkin adalah apa yang diturunkan gitu loh sama kita dari kita kecil ya kan, kayak misalnya mungkin lo dari kecil aja sama orang tua kita itu udah ditulis agama lo apa ya kan, tanpa kita memilih loh. Warisan diturunin loh otomatis itu. Padahal kan harusnya kan sebenarnya sampai umur kita bisa memilih harusnya itu kosong aja gitu nggak sih? Ya nggak sih gitu. Tapi kan kita kan katanya punya hak untuk milih gitu. Ternyata di situ kita nggak punya hak loh. Ngeri juga ini. Makanya. Ya, kayak gitu. Tapi dari sisi itu memang jadi spiritual sesuatu hal yang kita cari sendiri. Lebih ke situ sih. Agama Kalau itu spiritualitas itu kita dapatnya dari pengalaman. agama itu jati diri. Jadi kenapa orang bilang kayak kita Muslim gitu kan, ada yang berhijab. Kenapa di KTP banyak yang bertentangan agama harus ditulis gitu loh. Ada yang setuju agama jangan ditulis. Dan akhirnya agama ditulis. Karena memang agama itu jati diri gitu loh. Jadi dimanapun kita hidup. Jadi kalau orang udah tahu agama kita, ketika kita mati nih, contoh di gunung atau di mana, orang lihat KTP kita agama Islam, ya udah, berarti agama kita Islam, kita dikuburkan secara Islam gitu.
Jadi kalau spiritual itu lebih ke mental gitu loh. Kita agamanya Oh, Islam. pilih dengan sadar apa dipilihin jati dirinya? Siapa? Gue. Iya, gue juga sebenarnya. Kalau agama itu kan Ini pertanyaan general sih. iya, kalau agama itu kan jati diri, mental itu kita kan yang menemukan. Kan akhirnya kita menentukan itu atau enggak gitu loh. Ngerti nggak lo? Jadi itu nyambung, kolerasinya nyambung. Maksudnya kita udah dipilih nih sebagai Islam gitu kan. Terus ketika kita punya spiritual, itu kan udah mencakup ke diri kita, ke sanubari kita yang paling dalam. Kita udah dewasa, kita udah balik, kita berpikir. Nah disitulah agama ini akhirnya kita bisa memilih kita mau Islam atau nggak jadi, atau mau apa. Nah itu, nah itu kan gitu. Kadang spiritual itu bisa membuat kita menjadi lebih kuat sama apa yang udah dipilih buat kita, dengan kesadaran bahwa oh ya memang gue dipilih untuk gitu kan, untuk di sini nih gitu loh. Untuk Jadi jatuhnya menurut gue ya berbeda gitu loh. Berbeda. Kalau spiritual sama ini berbeda. Beda kan. Memang sebenarnya intinya berbeda ya teman-teman, tapi yang diteruskan. Nanti kita terbang. Karena kalau kalian ngebahas Islam sama gue, ini roomnya bakalan Islam semua ntar gitu loh. Karena gue belajar Islam tuh dari nol soalnya. Dari kenapa ada Islam, kenapa namanya Islam, kenapa I-nya apa gimana. Gue belajar dari situ gitu. Jadi benar-benar gue belajar dari nol untuk Islam gitu. Jadi kalau ngebahas ke arah situ itu panjang. Dan believe it or not, karena gue juga nggak terlalu agamis ya kan, makanya gue membahasnya malah secara spiritual atau kesadaran gitu. Jadi I'm the opposite gitu of Nick kalau di sini kan. Iya. Tapi gue open mind gitu loh. Iya. Ya gue open mind, dosen gue ateis banyak, ateis semua rata-rata ya. Gue di Batam kuliahnya teman-teman. Itu dosen gue tidak memandang ini agama apa gitu loh. Gue banyak belajar juga dari secara logika dari mereka gitu loh. Ya kalau nggak kuat mental ya mungkin kita bisa ngikut. Kalau spiritual kita, kesadaran kita tuh nggak tinggi gitu tentang hal-hal yang mana yang masuk akal, mana yang enggak gitu. Gitu. Iya. Oke lah. Geser lagi dong Her. Enggak ya, itu kan Bahaya ya. sebenarnya semakin kita dewasa itu semakin apa ya? Jadi kayak mencari, ya kan, menggali, memahami diri sendiri, letak Tuhan tuh di mana. Kadang-kadang kita ada fase seperti itu gitu loh. Kita jadi seperti itu karena apa? Gitu kadang-kadang sampai sekarang pun gue juga masih berusaha untuk ke arah situ gitu loh. Makanya kadang-kadang gue ngobrolin masalah ini ke teman-teman gitu. Tapi memang nggak barbar ya, dalam arti nggak barbar, gue di room tertentu gitu. Gitu. Ya jadi sebaiknya kita ya memang jangan bahas sara ya. Maksudnya agama, Ini ada merem-merem. ras gitu. Jangan. Dia lagi nungguin Indomie bunda. Tadi itu cuman sedikit Enggak. aja ya teman-teman ya. Bang Herdi cuma nanya ini beda apa sama, itu doang. Soalnya kalau bahas sara ke band takutnya. Oke lah. Untuk ini Kak Lon yang sekarang didalamin. Sebenarnya secara kalau kita memulai bisnis yang seperti apa sih? Maksudnya bisnis yang ini lompat lagi ya, nggak apa-apa ya. Timer. Dia horor sendiri kayaknya. Yang diperlukan dalam berbisnis tuh dasarnya tuh apa sih gitu? Dasarnya yakin sama action dulu aja. Yakin sama action, dasarnya itu. Karena Berarti percuma tanpa cuma ngomong-ngomong doang tanpa action. Tanpa pengetahuan pun juga bisa. Bisa, tapi kamu akan banyak trial error. Tanpa teori, tanpa ilmu pun bisa sebenarnya bisnis itu dilakukan. Bisa, asal bisa berpikir ya. Gitu ya. Kalau menurut gue Bob ya. Sadino itu bisnis dari apa? Dari peluang kan? Dia lihat peluang. Iya. Betul kan? Iya. Kayak misalnya nggak ada telur ayam negeri gitu kan. Gitu.
Dia dia mulai impor kayak gitu kan, dia mulai berusaha gimana caranya bisa masukin daging misalnya yang nggak ada di sini, kayak dulu daging olahan, bener nggak ceritanya Bob Sadino gitu kan? Benar. Kayak gitu. Nah terus udah gitu gimana caranya buat ngembangin pasar nih gitu kan? Nah dia misalnya jualan telurnya itu ada yang dia bikin retak 1 atau 2 kayak gitu. Nanti pelanggannya komplain balik ke dia dan dia bilang, oh oke nih, bahkan saya ganti 2 kali lipat deh dari belanjanya ibu gitu, karena dia ngelihat peluang bahwa ibu-ibu itu adalah customer yang paling suka ngomong gitu. Malah dia sengaja ngelakuin beberapa kayak yang dipikir orang itu kesalahan, tapi sebenarnya emang itu peluang buat dia biar customer ini nyampein bisnisnya itu jadi lebih luas gitu. Jadi dia bukan orang yang ini, tapi dia kalau aku bilang sangat melihat peluang dan dia berani action gitu. Iya. Berarti Tapi harus kalau menurutmu punya skill kan? lebih baik mau Skill kan harus Nah, lu itu. harus menguasain tentang apa yang lu jalanin kan. Jangan asal action kan. Bisa juga, tapi kan skill kan akan didapat melalui jam terbang akan didapat melalui pengalaman. Atau percaya sama orang. iya. Enggak juga. Kalau bisnis pertama kali percaya sama orang bahaya menurut gua. Percaya sama orang kalau kita nggak full ngelepasin modal, it's okay sih. Dalam arti untuk belajar ya, percaya nih untuk mentoring, untuk belajar oke lah. Gitu. Iya. Tapi bukan Tapi langsung memang harus ngelepasin turun diri capital. sendiri berarti ya. Harus turun sendiri, nggak ada bisnis yang lu langsung autopilot yang dibilang orang kayak, oh ini invest di sini aja autopilot, itu nggak ada ya guys ya. Tertipu itu namanya. Tapi jujur aja gue nggak pernah trading dan semacamnya gitu, gue nggak pernah, karena gue ngerasa kayak gue nggak ada action di situ gitu loh. Kalau action depan laptop gini itu gue ngerasa itu tuh bukan action gitu loh, itu cuma permainan gitu loh. Jadi gue kayak main game gitu loh. Makanya gue nggak pernah ada di bisnis seperti itu. Nggak. Karena nggak ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Itu. Nggak ada pengalaman yang bisa kita ambil. Keduanya gue nggak yakin gimana gue mau action di bisnis seperti itu gitu kan. Dengerin orang doang gue nggak bisa. Ini udah penghasilannya segini, udah lo ikut aja gitu. Gue nggak gitu. Gue orangnya tuh kekeh keras gitu. Kalau enggak gitu. Waalaikumsalam. Jangan bisnis karena FOMO ya, intinya Iya. gitu. Iya, jangan FOMO. Karena FOMO, karena ikut-ikutan, karena tren gitu. Jangan gitu loh. Karena kan kita, apalagi kalau kita tuh ngelepas uang ya, uang tuh energi juga gitu. Dia bisa salah gitu loh. Alurnya bisa salah juga. Gitu. Ya, gue bisnisnya kecil ya, kecil-kecilan gitu kan, menurut orang gitu kan. Tapi gue bersyukur dengan apa yang gue dapat, karena gue happy, gue ngejalanin, gue dapat, ya udah, gue bersyukur. Yang penting bulan ke bulan gue masih bisa backup, gue nggak ada utang riba ke bank sama orang pun apapun itu gitu kan. Gue udah happy gitu loh. Kalau mau naik kelas atau mau naik, gue dapat rezeki itu urusan Allah deh. Kalau tiba-tiba bisnisnya berkembang besar atau gue hidup gue naik kelas gitu kan, gue aja punya mobil on off asal lo tahu. Gue kadang tuh kayak, dan nggak pernah mahal juga gitu. Misalnya gue beli Avanza nih gitu kan, paling gue pakai setahun, terus habis itu gue kepentok Sesuai apa. kebutuhan. Iya, habis itu kepentok apa gue jual, terus 2 tahun 3 tahun gue nggak punya mobil, terus kebeli lagi entah kapan. Gue sesimpel itu gitu. Maksud gue nggak yang harus Fortuner nih, harus ini nih Pajero nih, harus mobil listrik nih sekarang, apa gimana, nyicil gitu kan, apa gimana. Mendingan gue beli cash deh gitu kan, 60 juta, 70 juta, dapat apa ayo gitu kan. Gue butuh nih buat ngangkut barang-barang gitu kan, contoh di bisnis gue. Udah, dan kepakainya pun banyak, bukan untuk gaya-gayaan soalnya gitu. Ya udah, apapun itulah yang gue punya. Handphone pun juga kayak gitu, gue sesuai kapasitas aja, sesuai kebutuhan aja, nggak muluk-muluk karena capek. Gue mental kita tuh berpikir sesuatu yang lebih. Tapi ada juga kan orang mau beli mau upgrade iPhone 16, tapi secara penghasilan, secara kebutuhan, lu tuh nggak Pakai kredit lagi terus. pakai kredit. Terus habis itu gue sampai kesel loh. Gue ada beberapa temen yang datang ke gue nih, handphonenya lebih mewah dari gue. Dia bilang,
gue lagi nggak ada kerjaan nih, gue lagi down nih, gue cicilan gue lagi nunggak gini, lu ada nggak peluang gini? Gue sampai ngeliat mobil lu lebih bagus dari gue, handphone lu lebih bagus, lu lebih dari mahal gue. dari Iya, rumah lu Lo lebih minta bagus dari kerjaan ke gue Iya. gitu kan. Iya, gue bilang gitu. Ya tapi kan gue nggak bisa kalau nggak pakai iPhone gini-gini. Itu cuma mindset lu doang, gue bilang. Lu jual handphone lu bikin modal apa kek? Gue bilang handphone lu 25 juta anjir, gue bilang. Lu jual segitu aja. Gue bilang kayak gue banyak banget hal-hal yang gue ketawain gitu di sekitar gue tuh. Itu hal sepele loh. Lu orang kalau ngadu gue gitu, ngadu Itu sama gue. FOMO kan namanya kan. Iya, FOMO. Itu bener kejadian sekarang tuh banyak kayak gitu. Handphone mewah-mewah tapi nggak ada konten gitu loh. Tapi nggak. Ya minimal kan gue bilang handphone lu mewah, lu bisa bikin konten, lu bisa affiliate atau minimal lu mulai live streaming atau apa. Itu kan ikhtiar gue bilang. Gitu loh. Kayak Kadang-kadang kita gini nih, kadang-kadang kita pun ya harus menyadari juga, kadang-kadang kita kemakan sama gaya hidup juga gitu loh. Yang mungkin kita pernah ada di fase yang seperti itu. Mungkin untuk sekarang kita udah lewat lah masa-masa itu. Tapi sebenarnya hal itu terjadi itu karena faktor satu, ya dari dalam dirinya sendiri, kedua sebenarnya lingkungan yang menuntut untuk seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya teman lo yang mobilnya lebih mewah, handphonenya lebih, hanya ingin terlihat sebenarnya, dalam artian ketika dia bawa mobil yang mewah, handphone yang mewah, dia tuh berpikirnya gini, gue akan lebih punya banyak peluang karena gue dilihat orang. Paham nggak? Tapi sebenarnya mindset itu tuh salah. Ya, Tapi ya. banyak yang berpikir dari sisi itu. Ketika gue terlihat mewah, akan lebih banyak peluang. Lah, tapi setelah coba deh direnungin lagi, apakah iya? Ketika kita terlihat mewah, akan lebih banyak peluang. Justru kalau gue berpikir akan lebih yang mengharap iya. Iya. Nah, ini pernah kejadian, Iya kan? pernah kejadian di gue baru ingat. Jadi, gue pernah ada meeting waktu itu properti lah gitu kan. Nah, gue bukan bidang properti. Maksudnya gue cuma nemenin temen gue. Temen gue ini bawa orang yang mau beli apartemen, ya kan? Nah, gue ngikut dia nih. Gue mau beli apartemen nih. Temen gue bilang gitu. Oh ya udah temenin gue dong meeting sama ada 2 orang yang ngajuin ke gue. Cuma kita harus meeting dulu nih. Kita ketemu dulu sama orang pertama. Orang pertama itu pakaian meetingnya tuh serba branded gitu kan. Serba branded. Terus dia ngajuin proposal segala macam. Dan dia oke tuh temen gue. Terus ketemu sama orang kedua yang pakaiannya itu pas-pasan. Dia nggak branded, bahkan naik Gojek lah gitu kan. Tapi proposalnya di mata gue itu lebih masuk akal gitu loh dengan perjanjiannya dia. Tapi teman gue malah milih orang yang branded ini yang lebih bisa dipercaya, bla bla bla, yang PT-nya sudah banyak melakukan hal. Kalau yang biasa ini PT-nya masih kecil, bla 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 gitu kan. Terus penawarannya di mata dia, tapi di mata gue ini berpeluang. Dan lu tahu tiba-tiba dia jalan sama nih orang, ternyata macet gitu loh, macet kerjasamanya. Dan ternyata nggak deal. Terus ternyata orang yang tadi yang gue bilang tadi ini, dia coba untuk ketemu lagi. Oh sorry pak, saya udah ada ini. Ternyata dia lancar gitu loh. Ternyata dia lancar bisnisnya. Terus gue sampai bilang sama temen gue, makanya lu jangan ngelihat orang tuh dari penampilan. Mungkin dia datang ke kita itu udah pakaian. Kan yang penting pakaiannya tuh pantas. Kenapa mahalnya yang lu lihat? Gue bilang. Nah, kadang kita nih berteman kan gitu ya. Kalau meeting, lu naik kesini naik mobil apa? Oh, gue bawa Alphard nih, gitu. Oke, gitu kan. Oh, lu ini. Terus ada orang yang mungkin dari segi kastanya lebih ini, kita kayak mandang sebelah gitu kan. Maksudnya kayak, oh ya udah gitu loh. Kesannya kayak nih orang nih nggak ada kemampuan, nggak ada kekuatan gitu loh. Padahal kan kayak gue nih misalnya, gue ketemu Lunar misalnya contohnya, kan gue akan pakai pakaian yang pantas gitu loh. Misalnya pantas, mau mahal atau enggak kan itu udah itu urusan gue gitu loh. Terus kalau lu menilai gue pakaian gimana itu terserah persepsi orang. Gue nggak mikirin, ya nggak mungkin dong gue ketemu Lunar pakai baju singlet atau gimana gitu kan. Ya pastinya udah pantas. Gitu pun meeting gitu loh. Kadang nih meeting ini juga gue agak berjelimet di Jakarta ini. Orang tuh selalu ngelihat penampilan awal dulu gitu loh. Gue di Jakarta ini paling banyak kayak gitu. Itu tadi gue bisa ngomong seperti itu karena panik. Perbedaan di Jakarta sama di daerah itu sangat-sangat berbeda, sangat-sangat mencolok. Di daerah ini ya, orang-orang yang terhitung sukses itu tuh malah biasa aja. Mungkin Kak Lunar juga tahu kehidupan di daerah ini yang benar-benar sukses tuh malah biasa aja gitu loh. Yang biasa aja tuh malah kadang-kadang kebanyakan tingkah gitu loh. Betul.
Iya kan, Betul. makanya perbedaan di sana sama sini beda. Itu kan gue tadi udah ngomong, itu faktor lingkungan nih gitu. Jadi kadang-kadang gue juga nggak bisa menjustis sana bener sini bener atau sana salah sini salah, enggak. Jadi memang mindset orang tuh terbentuk karena lingkungan sebenarnya. Lebih apa ya? Lebih ke bawah ke situ. Kalau dia belum bisa berdamai dengan diri sendiri, belum menyadari diri sendiri, pasti akan ke bawah itu orang. Jadi tidak bisa menjadi dirinya sendiri gitu loh. Kayak gue misalnya, gue mungkin bagi sebagian orang bakalan malu apa ya kayak upload video di sawah atau apa, bagi sebagian orang ngapain sih gitu. Bagi Iya sebagian kan? orang pasti malu. Tapi Emang VT lo gitu? iya, bagi semua orang iya di sawah-sawah semua. Jadi Gue nggak pernah orang lihat apa sih gitu. Tapi bagi gue itu ya udah emang gue kayak gitu. Jadi kalau ketika lu ketemu gue, ya lu jangan berekspektasi gitu loh. Iya. Ya gue tuh apa yang seperti yang lo lihat gitu. Jadi jangan terlalu ekspektasi di depan terlalu tinggi tuh. Beda lagi kalau gue pamer mobil atau pamer kemewahan atau apa, ketika seseorang bertemu sama gue terus tiba-tiba dia jadi down, ya itu ya dari gue sendiri gitu loh. Kadang kita nggak branding aja orang berekspektasi. Iya. Ya itu Bener kan? kesalahan berpikir tuh itu. Iya benar. Kita nggak branding loh. Kayak misalnya kayak sekarang misalnya live ya emang istilahnya ya lo akan ngelihat kita misalnya ketemu di jalan atau ketemu di mana ya kayak gini nih misalnya gitu. Tapi kan kadang kan mereka sendiri yang punya ekspektasi sama kita, wah begini pas lihat ih kok nggak kayak di VT-nya ya gitu, nggak kayak di sosmednya ya gitu. Lah, oke, kalau kita ngeliat dari sisi itu, apa yang dilihat? Apakah fisiknya? Apakah apa yang dia Appearance. pamerkan dalam Penampilan Lebih ke situ. awal, iya. penampilan awal? Penampilan awal termasuk itu tadi nggak yang aku sebutin? Iya, itu. Padahal ini kan misalnya konteksnya kan balik lagi kan kayak misalnya bisnis kan tadi kan, gitu. Tapi ya benar kayak yang Nick bilang, yang dilihat tuh pasti. Tapi ini mungkin fenomena ini mungkin ya itu lebih kepada pebisnis muda mungkin. Kalau aku bisa bilang nih generasinya Gen Z sih. Iya, Karena iya. kalau yang millennials kayak udah nggak terlalu gitu Ini loh. enggak, udah sesantai itu koko-koko punya Iya. pik aja, celana pendek, sendal jepit. Itu udah nggak terlalu, mungkin sudah dihajar sama realita banyak kali ya, jadi nggak terlalu menjudge dari situ. Pengalaman nih menunjuk diri sendiri soalnya. Hidup, tapi emang Iya, bener emang iya. kalau Bener hidup kan? di Jakarta, di Jakarta itu asal lu tahu ya, gua keluar rumah aja itu kalau mental gua nggak bagus sudah mumet duluan. Pertama, sebelum keluar rumah, gua udah mikirin baju apa dulu, ya kan? Capek nggak? Iya, walaupun itu cuma ke mall dekat rumah gua doang gitu loh. Nah, keluar rumah, lu dihadapkan dengan jalanan yang macet. Itu mental lu udah babak belur lagi, ya kan? Belum lagi nanti ketemu orang yang toksik, yang muka dua, yang segala macam playing victim, bla bla bla. Di Jakarta ini benar-benar udah sulit mencari orang yang Malam. lurus gitu loh. Udah bukan dua lagi mukanya, udah 1000. Lagi nongkrong aja bisa gibahin kita di WA satu sama lain gitu loh. Padahal itu Karena kita masih ke trigger sama pandangan orang sama omongan orang. ya kalau kita nggak pinter ngatur mental yang kayak gitu kan otomatis kita kan stres kan. Kita kan kayak Tapi kayak gue nih. masih peduli sama masih ini sama pandangan orang. Kalau gue sih enggak, kalau gue Siapa? enggak. Oh iya, Maksudnya, enggak maksudnya. Seandainya Gue enggak soalnya. Seandainya gue peduli, kan gue hidup di Jakarta nih. Seandainya gue mempedulikan itu, mungkin gue nggak bisa live seperti ini gitu loh. Mungkin Betul. hidup gue nggak tenang gitu loh. Gimana mau nyampein hal yang positif, orang diri sendiri aja mumet gitu kan logikanya gitu. Jadi gue tuh setiap ketemu orang nih, kalau gue ambil poin, kalau gue mikirin gue pasti stres nih, ribet banget gitu loh, dari apapun gitu loh. Jadi makanya teman-teman gue banyak banget yang notabene yang tiba-tiba jadi barbar, bongkar-bongkar aib, yang dari sini berteman, Jual habis aib itu berantem. temen. Iya, terus habis itu dia berantem, habis itu berteman lagi, habis itu berantem dia cerita, wah demi sampai kiamat gue nggak bakalan berteman sama orang kayak gini, toto berteman gitu kan. Dia bilang kayak orang gila ini semua orang Jakarta. Ini kayak lingkungan lo ya nih kayak gitu ya. Ya kan gue bahas Banyak lingkungan kan. gue. Makanya gue bilang nih orang-orang di sini kan teman-teman ya, lingkungan entertain itu tuh bener-bener ditekan semuanya asal kalian tahu. Gue dari segi mental, permasalahan, pikiran, pekerjaan, gue diserang itu banyak. Jadi
nggak mulu-mulu gue mikirin percintaan gitu loh. Terus mikirin mantan percintaan gitu. Misalnya, Aduh. iya. Iya. Gue di Jakarta ini udah yang kayak gitu loh, kerjaan gue, Kenapa sih percintaan nggak bikin, nggak cari aja someone yang bikin lo tuh tenang gitu, jadi nggak usah mikirin banyak lagi gitu. Kita jadi gini, kalau orang tuh pasti pengennya nyari yang seperti itu. Realitanya nggak dapet ya. Kalau orang tuh pengennya dapat pasangan yang tiba-tiba bikin tenang, bikin nyaman, bikin nggak mikir apa-apa, tapi kan nggak mungkin. Iya sih. Iya. Karena sebenarnya gini, ketika kita menginginkan hal itu, berarti frekuensi energi kita lagi di situ. Nggak mungkin kita didatangkan orang yang lebih baik. Iya. Secara logika ya. Ketika kita masih berpikir seperti itu, tiba-tiba kita didatangkan orang yang baik, nggak mungkin. Karena cara berpikir kita aja masih seperti itu. Benar. Gitu loh. Yang ada malah kita didatangkan orang yang sama dengan kita, biar kita disuruh ngaca nih, gue kasih Iya. lu nih, biar lu ngaca gitu loh. Kan logikanya seperti itu. Kita tuh hanya makanya tadi segala sesuatu keinginan kita tuh harus cepat selesai masalah, cepat kelar, nggak ada masalah. Keinginan kita kan seperti itu. Tanpa kita sadari, harusnya kita itu yang menyelaraskan, kita yang menyesuaikan dengan dunia ini, menyesuaikan dengan masalah yang ada, menyelaraskan dengan orang-orang gitu loh. Iya. Bukan kita maunya, kita kan selalu berdoa, ya Allah, segera selesaikan masalah aku, dalam hatinya Tuhan gini lah, lu aja cari masalah sendiri, gue yang nyelesain. Ya itu kan. kan gitu bahasanya. Padahal kan. kita juga menuju ke masalah itu juga kita membangunnya pelan-pelan kan. Giliran pengen selesai, pengennya Iya. cepet-cepet ya kan. Instan, iya. Kenapa nggak kayak ya lu enjoy aja tuh masalah ya kan. Sesantai ketika lo memulai itu masalah itu terjadi kan gitu. Gloria bisnis apa Gloria? Kadang-kadang- jual karya. Pelukis kah? Kadang-kadang gini, orang tuh ketika lagi bucin, lagi jatuh cinta, berdoanya gini, ya Allah jangan pisahkan kita, awetkan perasaan ini, awetkan hubungan kita ya. Tahu-taunya putus nih misalnya nih ya. Ketika putus, ya Allah cepatkanlah aku melupakan dia. Kan nggak mungkin. yang diterima ternyata doa lu yang awal, yang awetkan perasaan ini jadi awet aja terus. Terus ada juga energi kayak gini ya. Ya Allah sukseskanlah hamba gitu. Ya udah kata Allah sukses kan hari ini, kan besok lo masih hidup gitu loh. Yang kemarin kan udah gue kabulin gitu. Oh Makanya- iya. Jadi ngomongnya Nggak spesifik lengkap aja. doanya ya. Nggak lengkap gitu kan. Bisa. Sehatkanlah hamba gitu. Ya kan udah sehat. Besok nggak ada tanggung Besok jawab lagi sakit. gue. Besok doa lagi gitu. Besok sakit lah, kenapa hamba sakit Agak bener. ya Allah. Lah kan doa kemarin udah dikabulin. nggak dibilang nggak minta sampai kapan kan lo. Iya, makanya ada yang bilang doa spesifik nggak apa-apa, jangan takut gitu loh. Sama minta pasangan gitu. Oh, Oh, minta yang pasangan. Jangan yang kayak ganteng, yang pasangan mapan, yang yang baik. ini. Ujung-ujungnya lupa berdoa seiman, beda server, mati kau. Nyanyi mangu langsung. Tapi Kak, dalam hidup lo sampai di usia sekarang ini, lo pernah nggak nemuin orang yang ya twin flame sih? Twin flame tuh tahu kan lo twin flame kan? Udah di tahap itu belum? Gue nggak bisa bilang karena gue ini kan nggak cepat menilai ya orangnya. Cuman maksudnya nih antara mungkin pasangan gue yang sekarang itu antara entah ini soulmate atau twin flame, gue belum ngerti nih gitu loh. Bang Tengku keluar. Dia udah cabut. Udah cabut, Jangan ya? dipanggil-panggil lagi. Nyimak dari luar nih. Iya. Lo enggak? Karena Berarti gini. karena dia kalau sengerti itu kan. twin flame itu jiwa kita yang berada di dua raga yang berbeda. Betul. Tapi kalau ketika kita masih mempunyai perasaan untuk memiliki, mengikat, itu berarti berarti karmik jatuhnya. Twin flame itu ya udah, itu kembaran gue gitu, dalam artian merasa memiliki pun juga nggak ada. Karmik itu udah gue Marah-marah lewatin juga yang nggak bisa. kemarin yang 8 tahun. Itu karmik. Dan emang karmik. Kalau ini tuh Beda kan? berarti yang kemarin. berarti lu Udah. berarti lu udah nggak punya perasaan sama Iya. cowok lu yang sekarang. Iya. Rasa pengen mengikat Enggak. juga nggak ada.
Berarti kalau dia mau hilang ya hilang aja gitu nggak Nggak apa-apa? apa-apa. Jadi Serius? istilahnya gini loh. Jadi Lo mencintai pernah nggak? sekedarnya. Lo sayangnya tulus. Sayang lo tuh nggak ada ekspektasi, ngerti nggak? Iya. Gue komit. Iya, gue Gue ngalamin sekomitmen itu sama dia. Tapi gue nggak berharap kayak lo akan kayak gitu ke gue, enggak. Gitu loh. Gue hanya berharap lo jaga diri lo baik-baik. Kalau gue selalu ngomong ke dia, permintaan gue simple. Lo jaga diri lo jaga kesehatan lo. Gitu loh. Sesimpel itu. Gue nggak minta Tapi- kayak lo jangan nakal, lo jangan macem-macem. Tapi ngelihat dia ya, itu juga ngelihat diri lu Iya. sendiri. Ah ini beneran gue. Sengerti gitu. itu kan, gitu loh. Kayak gue nggak ngomong. Ya sengerti itu. Gitu loh. Gue nggak ngomong, even kadang Serius? apa yang gue rasain pun gue nggak even ngomong atau ngechat atau ngode gitu kan. Kan biasanya kalau pacaran nih marah ngode nih atau gimana ya kan, itu nggak ada ngode gitu loh. Cuman kadang dia duluan yang kayak ngomong, aku tahu apa yang kamu pikirin gitu. Berarti nggak ada marah-marahan juga. Nggak pernah. Cemburu gitu juga nggak? Enggak. Dari dianya? Kalau dia mungkin nggak pernah ngomong ya, tapi mungkin lebih nunjukin kayak tadi mungkin dia masuk ke sini kayak gitu aja. Tapi kan cuma just watch and see, abis itu pergi lagi gitu aja. Dan jarang perempuan kayak lu. Jarang kenapa? Mungkin karena apa yang udah gue alamin kali ya, Iya. gitu. Iya. Nah, Makanya gue itu bilang kadang- mungkin gue nggak nemuin, gue nggak dihadiahin orang kayak gitu kalau gue belum ngelewatin yang kemarin. Iya. Tapi tuh inflame itu kan nggak harus beda gender kan? Bisa jadi dia satu gender. Untungnya beda. Jadi enak kan komunikasinya, gitu loh. Untungnya beda. Kalau gue mungkin belum pernah ya, tapi ini sepertinya kalau gue rasa-rasain ada gitu. Lo setulus itu Mengarahnya pokoknya. Iya, mengarah ke situ. Jadi gue sayang sama lu tuh, tapi gue nggak perlu lu tahu gitu. Kalau gue ngasih tahu gitu, tapi gue sesedih itu bukan karena dia nggak ada buat gue, tapi kalau misalnya dia nggak ada buat dunianya dia, ngerti nggak? Dia kan di sana juga punya dunianya yang selama ini dia putar, lingkungannya, Iya. keluarganya, orang tuanya, teman-temannya gitu loh. Dan mungkin ada paradoksnya di sini, kebalikannya adalah aku mungkin lebih introvert, dia lebih ekstrovert gitu. Jadi misalnya aku tuh lebih ke dalam diri aku, dia lebih ke socialize-nya gitu. Kayak gitu. Aku mungkin lebih kayak gini, lebih ke sharing. Tapi mungkin temenku, circle terdekatku tuh nggak banyak. Nah kalau dia nggak mungkin dia sharing kayak gini, tapi dia actionnya luas. Kayak gitu. Sebenarnya sama, tapi dalam formnya yang berbeda, bentuknya berbeda gitu. Gitu. Tapi aku lihat ya Kak ya, di Rumu itu ya, ketika orang ngebahas masalah cinta tuh, kamu tuh bisa nanggepin itu tuh kayak kalau menurutmu itu cuman sebuah tuntutan atau apa ya, tuntutan menjadi host ya, karena menjadi host Tuntutan ketika di ada depan orang cam nanya, aja. jawab gitu kan. Enggak, Bu. Ya atau memang itu tuh kayak memang passion ya, dalam artian Passion percintaan. gue juga seneng lah gitu. Itu passion percintaan. Ganti nama. Nggak jadi Mama gini. Lunar. Ternyata Oh, Passion percintaan ganti Tio. nggak dong. Curhat dong gini, mah gitu. ketika ngomongan itu tuh ada hasrat gitu loh, ada hasrat, ada semangat gitu. Sebenarnya itu bukan hasrat, itu cuman kayak nyampein apa yang pernah gue alamin aja gitu loh. Diulang-ulang aja itu dengan balik lagi dengan case yang beda-beda gitu. Tapi maksudnya kan ada hasrat, dalam artian hasrat tuh apa ya, seneng gitu loh Kak, nanggepinnya Kak. Mungkin ada di topik tertentu sih, nggak semuanya suka. Sama Ya, gue juga gua nggak setuju. suka yang lo bilang yang jual drama atau kesedihan gitu. Nah, Gua dia nggak di terlalu. situ posisinya. Gue nggak terlalu into it. Gue kalau gue tangkep ya memang tadi gue mau ngomong Lunar tuh orang kayak yang dia bilang tadi.
dia nggak suka yang berkutat di masalah-masalah tertentu. Dia pasti akan kayak ngesampingin, nggak usah ngebahas beginian gitu. Iya, banyak kok yang nggak gue nggak gue respon, yang nggak gue jawab. Banyak. Kalau kita kan beda. Kita kan tetap nanggepin. Semua direspon ya. Tapi mungkin Kenapa? Enggak juga. Kalau masalah cinta tuh gue udah ngomong sebenarnya gue bukan nggak bisa jawab, tapi gue nggak berminat gitu. Jadi kayak nggak ada. Gue jawabnya pun kadang-kadang juga ngawur, bukan ngawur ya, dalam artian menghargai seadanya gitu loh, lebih seadanya gitu loh. Ya emang lo nggak enlighten di situ, lo nggak triggering orang di situ mungkin. Gitu. Iya, makanya kalau orang ngomongin masalah cinta, jujur aja gue nggak nyambung sebenarnya gitu. Jadi kayak apa ya? Nggak tahu deh apakah ini fasenya, apakah besok akan berubah atau gimana, nggak ngerti. Tapi sampai bertahun-tahun ke belakang nih ya memang begitu. Mungkin udah 4 tahunan kali ya. Jadi nggak ada, kalau ngomongin masalah seperti itu kayak udah deh gitu. Ya mungkin Lu karena mau pergi ya pergi aja, lu mau datang juga datang, terserah. Jadi kayak ya udahlah gitu. karena lo bilang apa tadi, kayak lo emang passion lo ya ngomongin cinta gitu ya kan? Enggak sebenarnya. Bukan gue salah ngomong. Kayak gimana gitu kan, kayak enggak juga gitu loh. Cuman maksud gue ketika itu ada yang relate ya gue sampein aja, tapi ketika itu misalnya memang bukan topik yang pantas untuk dibahas ya nggak akan gue bahas gitu. Kayak gitu. Bukan kelamaan juga Kak, bukan belum membuka pintu hati, enggak. Ya membuka pintu hati, tapi kayak udah, kalau lo mau datang gue sambut dengan baik, tapi kalau lo mau pergi ya silahkan. Itu bisa jadi mungkin kalau Herdi itu emang nggak untuk share, nggak untuk di share bagian yang itu. Iya. Gitu. Iya. Mungkin orang juga mikirnya kan kayak, wah gila nih dia bisa ngomong nih, pasti percintaannya sukses banget. Hey, justru Ya. karena gue gagal mulu makanya gue bisa ngomong. Gitu guys. 10 tahun, 8 Iya. tahun, capek cok. Masa gue nggak belajar. Kayak jago banget nih orang ngomongin soal percintaan mulu, kan jago. Weh. benar. Iya, kadang-kadang tuh ya kita tuh ada di sisi yang mungkin orang lihat tuh berbeda dengan apa yang dilihat gitu loh sebenarnya. Sebenarnya kalau bagi teman-teman gue yang lain tuh jago banget ya nanggepin cewek-cewek yang curhat gini. Karena sebelum acara ini kan gue juga udah lama kan Kak, maksudnya teman curhat apa gitu. Gue tuh nggak jago sebenarnya, dan gue tuh menjawabnya juga sebenarnya sekadarnya. Normatif ya. Iya, normatif gitu. Tapi kalau dikejar ya, gue sebenarnya nggak ngerti apa-apaan kalau untuk masalah perasaan, masalah itu enggak. Karena akan gue kembalikan ke ya kesadaran diri itu tadi gitu. Semua akan gue larikan ke situ. Jadi tapi kan namanya pembahasan tuh kayak LDR, kecuali ya kayak macam kulit ya. Kulit tuh gini. Pembahasan kulit tuh kayak gini. Kak, LDR gimana? Kak, nikah siri gimana? Aduh, gak ikut gue kalau nikah siri. Ya kita ngebahas kulitnya aja gitu. Iya. Karena itu kulit, karena itu menurut gue kulit. Tapi kalau yang kayak tadi emosional, Kak, kenapa aku emosional, aku meledak karena dia, karena pasanganku gini. Sebenarnya lo tuh udah tahu jawabannya sebenarnya. Cuman tuh lo malas action aja gitu loh. Sebenarnya kalau nalarku yang sekarang, logikaku sekarang, sebenarnya kita itu udah tahu sebenarnya permasalahannya, jalan keluarnya, solusinya tuh udah ada gitu sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita tuh malas untuk beranjak dari masalah itu, yang ada tuh malah dipikirin. Ya itu terus, namanya malah mengglorify problems. Mengagungkan suatu masalah bahwa gue pernah ngalamin masalah ini loh, akhirnya lo jadi enjoy sama itu masalah, akhirnya masalah itu jadi ketarik terus ke lo kan gitu. Iya. Ya kan sebenarnya orang tuh udah sadar ya, aku bisa nih berperilaku seperti ini ke hal yang seperti ini. Tapi kenapa nggak bisa diaplikasikan ke hal yang ini? Kan secara nalar itu nggak nyampe, secara nalar loh ya. Ya kan? Kita bisa nggak emosi di bagian sini, tapi kita kenapa emosi di bagian sini? Lah, sebenarnya emosi itu kan berangkat dari satu tempat yang sama. Ya kan? Sebenarnya emosi itu berangkat dari satu lubang yang sama. Kenapa kita bisa jadi berbeda dalam menyikapinya? Kadang-kadang itu yang gua jadi malas ngomong gitu loh. Mungkin ya, karena gini teman-teman, kita nih terkadang kita lebih cerewet, kita lebih emosi sama orang yang kita sayang dibandingin orang yang gak kita sayang. Kadang-kadang kan seperti itu.
Nah terus kalau dipikir-pikir lagi, terus apa bedanya? Justru karena dia itu kita sayang, ya harusnya kita manis-manisin. Bukan, karena memang Ah, orang enggak. yang kita sayang atau orang yang terdekat sama kita itu memang cenderung men-trigger emosi kita lebih mudah daripada bukan orang terdekat. Lah ini Kak, lah men-trigger dalam artian apa? Kita harus juga bisa menerjemahkan. Dalam artian kalau Lunar bilang orang yang terdekat kita lebih mencoba untuk men-trigger kita. Lah, kenapa kita bisa ke-trigger? Padahal dia itu orang yang kita sayang. Loh, orang yang kita sayang itu kan adalah memang namanya partner seperjalananmu, teman bertumbuhmu. Dia akan men-triggermu dari segala sisi, baik itu emosional, finansial, apapun gitu. Kan ada juga orang yang bilang Iya. kayak pasanganmu kayak Tom and Jerry gitu. Lu bisa berantem, lu bisa manis-manis. Ya, love hate relationship. Iya. Jadi nggak bisa dimanisin terus juga enek gitu katanya. Ya teman berantem gue ya pasangan Nggak, jadi gue. gini loh. Jadi gini. Ini ya, kita berpikir secara logis ya. Jadi gini. Ketika kita menyayangi seseorang, itu kecenderungannya apa sih? Mau bikin marah atau bikin emosi atau bikin apa? Jadi gini, orang yang sayang kadang-kadang tuh malah lucu, memancing-mancing emosi dengan bikin cemburu misalnya, atau manas-manasin. Lah kenapa sih nggak dibuat manis-manis aja gitu loh? Itu mah drama ya. Maksudnya, Kalau lu manis ketika- doang ya lu ketika- nggak tumbuh dong. iya Kak, dalam artian gini, ya makanya berpikirnya seperti itu. Jadi orang kita tuh tahu kita sayang sama seseorang, kenapa kita bikin masalah sama dia? Coba renungkan deh. Kita Kenapa kita sayang kita- sama kita seseorang, banyak kita berkonflik? bikin masalah sama dia, bikin masalah atau gimana? Karena kalau lo dari sisi lo bikin masalah, pasangan lo ini juga akan bilang lo juga bikin masalah. Iya. Nah, iya. Makanya itu yang satu berpikir ini bikin masalah, yang satu juga berpikir ini bikin masalah, jadinya tempur kan gitu. Ya nggak apa-apa, itu emang proses Iya. perjalananmu. Gue nggak apa-apa kalau tempur, tapi yang penting kan gue nggak. Selama ngelakuin itu mendewasakan ya gitu loh. Iya. Kesalahannya bukan yang Kalau- kayak selingkuh atau apa gitu. Kecuali memang udah toksik hubungannya, nah itu mungkin bisa dikaji ulang. Kan Nah ya itu karena kan nanti larinya ke toksik, karena tiap hari kita ngadepin orang yang sama dengan masalah yang sama, pasti capek juga lama-lama. Ya kamu bisa putuskan apakah kamu masih bisa bertumbuh sama dia atau enggak. ya itu aja beda. Nah itu maksudnya balik gini loh nih, balik lagi ke diri kita masing-masing kan. Kalau kita suka sama seseorang, kenapa sih nggak kita bikin manis gitu loh? Kenapa sih Ya harus caranya cari masalah caranya gitu loh? mungkin bikin manis iya, cuma kan ada juga orang yang berantem terus kayak lu Lo bilang, maunya manis terus. cewek kan diberantemin tuh tapi dia tetap Enggak. cinta. Karena apa? Karena fisik kata lu kan, karena uang dia bertahan. Kan ada yang begitu, berarti tetap orang itu beda-beda begitu loh. Kan lu suka dimanjain kan sama cewek, kalau gua kan enggak. Itu aja kita beda. Cewek aja manjain gue tepis tangannya. Ngapain sih lu ngelus-ngelus rambut gue? Gue bilang gitu. Itu aja beda loh, gitu loh. Gue tuh ngapain sih gitu. Dan Iya ada sih. waktu gitu loh. Misalnya Iya. ada waktu lu ngelus Iya. gue gitu loh. Ada waktu nggak yang, nah gue nggak suka dielus, gue sukanya ngelus gitu. Gue aja yang ngelus lo, nggak usah lus-lus rambut gue. Gitu. Contoh bikin manis kayak apa Kakak? Jadi gini loh Kak. Contoh Kalau bikin cewek yang manis tuh, ngereok pasangannya pendiam kayak gitu. contoh bikin manis tuh gini, segala sesuatunya jangan dimasalahin. Jadi terkadang orang itu ketika sudah memilih kita dan kita memilih dia, itu harusnya percaya dirinya muncul seharusnya. Karena dia udah milih gue dan gue milih dia, udah. Yang lain-lain tuh udah nggak ada gitu loh. Tapi kadang-kadang kamu sayang aku nggak? Buktinya apa? Terus ketika kita masih chatan sama cewek lain, loh itu kamu chatan sama lain berarti nggak sayang sama aku dong. Itu tuh kayak yang seharusnya itu nggak perlu, tapi jadi perlu malahan gitu. Berarti kalau kayak gitu sih kayaknya faktor komunikasi aja sih. Lah, karena permasalahan di dunia percintaan, rumah tangga itu sebenarnya kuncinya di situ. Makanya gue bilang segala sesuatunya itu dibikin manis aja sih gitu. Gimana ya cara ngomongnya ya? Ya ini gue nggak jagonya tuh di sini. Karena gini ya, bukan masalah jago atau enggak. Intinya kembali lagi, kalaupun ada cewek yang deket sama lu, frekuensi lu begitu, mungkin itu yang lu dapet gitu. Nah buktinya gue kan enggak. Mungkin frekuensi lo juga frekuensi nuntut kali, jangan-jangan ya. Iya. Nah, untuk enggak. Expect kan berarti kan.
Enggak, lu tanya deh sama yang deket gue sama gue. Mana yang deket lo, mana? Coba bawa ke sini. Ada gue nggak perlu. Jadi gue tuh nggak pernah mempertanyakan masa lalunya kan. Gue tuh kalau deket sama orang, gue nggak pernah nanya tentang masa lalunya. Gue nggak pernah nanya apapun. Ya udah gitu. Ntar gue juga ngerti sendiri gitu. Itu sampai detik ini silakan tanya nih. Mungkin ada yang di bawah, ada yang masih di sini atau gimana? Oh. Yang pernah deket atau gimana? Di share ya. Jadi gue nggak. Jadi gue nggak pernah ngomongin hal yang nggak penting sebenarnya dalam sebuah hubungan, kecuali gue dipaksa, dicecer untuk membahas hal itu akan gue lawan gitu. Nah itu bedanya. Tapi selama gue masih dia masih fan-fan aja dan nggak ngebahas masalah yang macam-macam, ya gue biasa-biasa aja gitu. Makanya dia nggak butuh cewek, dia nggak bisa sama cewek yang berisik dan ribet tadi itu. Tapi dalam konteks yang nggak maksa dia untuk ngobrol gitu loh. Kalau ada berisik dia pasti cuekin gitu. Makanya dari situ aja berbeda gitu loh. Maksud gue kan kebanyakan cewek mayoritas ya itu banyak ngomong, banyak berisik, malah bahkan ada yang bilang mulut atas mulut bawah gitu loh. Kalau cewek ya maksud gue ya maksudnya kita udah dewasa ya kan ada yang, nah dari situ aja Bang Herdi udah nggak cocok gitu loh maksud gue. Nah kalau gue tuh masih karena gue di entertain mungkin ya. Nah, gue ini masih bisa sama cewek berisik, tapi bukan untuk dijadikan pasangan gitu loh. Tapi kalau deket-deket doang, TTM doang, ayo nggak apa-apa, lu cewek berisik. Tapi kalau Bang Herdi, mau dia cewek temen kek, mau dia pacar, mau dia istri, kalau udah bawel, cerewet, nggak jelas gitu kan, pasti dia udah nggak mau. Ilfil ya langsung ya. Jangan jadi pasangan, jadi temen aja dia menghindar, gitu loh. Bukan ilfil sih, jadi kayak hidup gue udah tenang nih gitu, jangan lu bikin ribet. Dari situ gitu aja udah berbeda nih. Mungkin bagi teman-teman yang di bawah denger gitu kan. Ya dia kan cenderung mengeliminasi yang menurut dia akan membuat sesuatu dalam hidupnya nggak stabil. Tuh, maksud gue dari situ aja udah berbeda gitu loh. Makanya tadi intinya dalam pernikahan, kalau kenapa gue bilang gue suka sama cewek yang smart gitu kan. Cewek Gemini emang. Jadi tapi kalau lo nggak bisa berdamai sama itu Kak, lo akan terus didatengin orang seperti itu. Enggak sih. Kan banyak pilihan. Karena lo hindarin kan? Bukan banyak pilihan juga. Itu sebenarnya gue nggak menghindari Kak. Serius, gue tuh kadang-kadang gue mencoba untuk dapat yang seperti itu. Gue coba gitu. Benar-benar gue coba. Tapi kesini tuh enggak sih, yang datang juga satu frekuensi sih gitu sebenarnya. Satu frekuensi. Terus jadi nggak sama lo? Nah, jadi nggak jadi urusan nanti. Sekali lagi gue bilang, ketika gue deket sama seorang, ekspektasi gue belum ke pacaran, apalagi nikah. Oke. Yang penting gue deket dulu aja sama dia, ya cuma satu itu aja udah gitu, nggak ada yang lain gitu. Mau dianggap pacaran kayak mau dianggap apa ya bodo amat, itu terserah lu. Tapi penjajakan. gue nggak mau berpindah. Ya gue nggak mau berpindah ke lain hati dulu gitu. Gue ntar harus selesai dulu baru TTM. Tahu-tahu masuk. Apakah bawel bikin ilfil Mas? Lebih ke perhatian Mas. Bawelnya gimana dulu? Kalau bawel bener dia masih mau. Bawel bener dia masih mau. Maksudnya jadi ngomongnya nggak penting Kak. Misal gini, Mas Herdi, aku mau cerita deh tentang Lunar. Jadi Lunar tuh mau beli tas. Gosip. Tasnya harganya 30 gini. Menurut kamu gimana sih sayang? Gini aku harus gimana sih? Itu dia nggak suka tuh. Tapi nggak ini. Berarti nggak suka gosip. Tapi kan cewek suka begitu kan. Suka pengen menghidupi suasana, pengen asik, pengen seru. Kadang kita paham. Kita lagi diam-diaman nih, lagi dinner nih berdua, pengen ada topik gitu kan, pengen ada obrolan kadang ya. Terus tapi berisik itu nggak sesuai gitu loh, ngomongin apa gitu kan. Jadi gini, berisiknya tuh nuntut ya. Jadi berisiknya nuntut. Sekali nanya tuh nyecer terus. Jadi misalnya mantanmu siapa, ini terus siapa lagi, terus kamu ngapain aja dulu gini-gini lah itu mulai. Ngorek juga. Iya seperti itu. Kan ada tipe cewek kayak itu. Iya enggak? Coba yang tuan-tuan di bawah. Pasti kebanyakan juga iya. Karena kayak pengen memiliki seutuhnya. Yang harus kita sadari, kita nggak bisa memiliki manusia itu seutuhnya. Karena sebelum kehadiran kita itu udah ada pendahulunya gitu loh. Kalau kita dituntut untuk hanya untuk aku untuk kamu, nggak akan bisa. Apalagi udah janda, udah duda, nggak mungkin bisa. Ambisi. Ada juga yang bilang habis berantem jadi enak hubungannya bla bla bla, berarti harus berantem gitu kan.
karena memang suka Iya. bagian-bagian kayak begitu gitu. Makanya itu kembali ke diri sendiri. Makanya Kan yang enggak. paling penting kalau emang udah berpasangan jangan sampai kayak ya berantem, tapi ingat kalau udah kembali ke kamar ya udah kita bisa bicara. Kayak sehat, pasangan itu gitu. titipan, ada kemungkinan diambil, kalau nggak diambil pelakor ya diambil Tuhan. Tahu aja jadi enak. Kalau kemarin kata Bang siapa nih Bang Gi, Bagi semua masalah rumah tangga itu bisa diselesaikan di area 2x3 alias kamar. Iya. Alias Nah itu gue, maksud gue tuh Tapi- gini, gue nggak Itu bukan kamar rumah sakit. gue nggak mau dimanjain kayak gitu tuh, maksud gue karena gue memang harus ada berantemnya, tapi nggak pernah ada kata Oh, lo seneng putus. roller coaster berarti ya? Ya, gue Oke. putus kita nggak gitu loh. Pokoknya kembali ke kamar, cie tadi kita berantem, apaan sih gitu. Cie tadi kamu ngomong apa gitu kan? Itu bukan itu baju. Tiba-tiba banget baju. tapi Ya nggak gitu gue kayak cie tadi kita berantem seru ya gini-gini. Nggak seru malah ditantangin, nggak seru, kurang seru tadi berantemnya gini-gini. Mau yang lebih seru? Gue bilang gitu. Ini mentang-mentang live-nya malam ya, agak. Jam 11 istirahat, siap bos. Ya memang ini Jam kita 11. juga sampai jam segitu. Gitu. ya tapi ada benernya juga ya, karena yang ngomong seperti itu juga orang udah berpengalaman gitu loh, udah di usia yang senja gitu. Maksud lo gue senja? Enggak Banggi. Cuma Tapi ya mungkin lu, intinya lu itu sih, berarti lu itu tuh bukan masih tipikal ya? masih ada ekspektasi kalau kayak gitu. Ya nggak sih, tapi emang nggak salah Maksudnya- dong punya ekspektasi ke pasangan, nggak salah. Nggak salah sih. Masih ada ekspektasi dalam artian gimana sih? Besok kerja Cewek nanti nggak tadi itu. sanggup bangun. Aman sayang, bangun aku. Maksudnya masalah cerewet-cerewet tadi itu. Iya kan, kayak lo kan misalnya kan, gue males nih kalau dapet ceweknya kayak gini-gini kan gitu. Bukan males. Menghindar aja. Dalam artian nyari yang pas, nyari yang selaras aja gitu. Ya. Tapi so far berarti Ya kan, dapat kan, ketika- kalau masih dapat ya berarti masih Dapet. masih dibukain jalannya kan, kecuali kalau misalnya makin lo rejection, biasanya malah makin dijejelin tuh yang kayak gitu. Enggak. Aku nggak pernah nge-reject seseorang kecuali dia udah merusak hidup ya gitu. Itu nggak pernah aku reject. Pikirannya lo udah tua dari pengalaman. Aku ini aku gaulnya main tua soalnya. Itu tadi ada Bang Dika, tuh Bang Dika juga jauh tua dari aku. Ya gitulah, maksudnya apa ya, beda-beda. Aku nggak akan ngejudge Bang Herdi harus jadi cowok seperti ini, enggak gitu loh. Maksudnya memang, tapi dia harus sadar ada juga orang yang percintaannya begini gitu loh, yang menumbuhkan rasa sayang. Itu inti dari pernikahan tuh, rasa sayang tuh ditumbuhin dengan cara apa, itu treatmentnya beda-beda gitu loh. Ada yang Iya, jadi iya. cuma bedanya di situ aja gitu loh. Bukan berarti aku pengalaman, Iya. enggak lah. Bang Herdi lah udah punya anak 2. 2 dari mana? Oh 1 ya. Timbul gosip baru. 1. Jadi 1 apa 2? Tiba-tiba jadi 2. Bikinnya aja nggak pernah, tiba-tiba jadi 2 ya kan? Nah kalau misalnya memilih itu mau cepat atau lambat itu terserah kalian. Kadang ada orang yang meminta tapi nggak dapet ya kan. Ada orang, nah kalau Bang Herdi ini bukan berarti nggak laku, dia tuh lebih kayak nyari yang pas Jadi kenapa gue terus nih? gitu. Jadi kadang ada orang Satunya nahan lagi guys. kucing. Ada orang yang nggak nikah itu, ada yang mencari yang pas gitu loh. Nggak apa-apa telat Planning. tapi pas gitu. Tapi Ini kesindir gue kayaknya, nggak apa-apa deh. enggak. Jadi bukan planning Kak Maria. Jadi gini, kita ini nggak tahu ya. Yang kemarin kita bahas, jadi ada hubungannya sama karma atau enggak. Nggak Jadi ada kita planning. tuh ngerasa berat. Masa jodoh berplan? Ngerasa nggak kuat. Aku juga bingung sih. Jadi ngerasa belum bisa gitu. Misalnya ada orang ngedeket terus tiba-tiba ngajak nikah atau ngajak serius itu. Ya aku juga belum bisa. Ya memang belum bisa. Iya. Gitu. Mau dipaksain model apapun ya belum bisa. Mungkin nih tahu ya kan nih kemarin ada yang seperti itu terus gue mencoba. Ya nggak bisa dibohongin hati gue gitu. Iya. Ternyata Oh, memang nggak bisa gitu. Mungkin belum kali ya, belum ketemu yang tepat mungkin ya. Jodoh itu Kalau memang udah tetap udah. Serius. Kalau aku menemukan orang yang tepat udah jelas udah. Udah pernah atau Jelas. udah ada lagi? Ya
Enggak, ya ada lagi. Maksudnya ada gitu loh. Di kehidupanku Oh. ada sebenarnya orang yang tepat. Kalau aku gini ya, dulu aku kan sebelum ini kan 8 tahun tuh. Tapi berapa kali dia bukan nggak ngajakin serius atau ke arah situ, tapi akunya nggak yakin. Gak yakin. Ya nggak yakin. Ya kalau nggak yakin urusannya Iya, beda, Kak. makanya kan berarti kan kayak belum ketemu orang yang tepat walaupun aku sedang bersama seseorang gitu. Dan akhirnya itu Bukan, terjawab. tapi nggak mau memulai. Kalau memulai udah Nggak, ini sebenarnya aku. udah semua. Nggak gini loh, Mbak. Oh, Kalau nggak yakin kan berarti dia beda, lagi Kak. mengklarifikasi Kalau dia. Iya. Biarin aja juga sih, nggak usah diklarifikasi dulu. Teman-teman yang di bawah ya. Stres. Tambah sendiri, panjang. Jangan jadikan jodoh itu sebuah bisnis. Jadi aku juga bilang sama teman-temanku yang muda, yang tua, gue mau nikah di Kita usia buka 26. jodoh virtual aja gimana? Oh, kita gue mau nikah usia 26. Oh, gue mau nikah usia 28. Oh, gue mau nikah, jangan dijadikan bisnis. Jangan dijadikan planning. Iya. Kalau dijadiin bisnis, lu udah bikin RAB-nya belum? Kalau lu mau ngelamar orang gitu loh. Lu mau ngapain aja gitu kan. Makanya ada pranikah juga kan. Pranikah gitu loh. Nanti ngapain aja, nanti mau gimana gitu loh. Jadi jangan dijadiin patokan kayak gitu loh. Kadang ada juga orang berpatokan gitu, akhirnya nggak ketemu. Orang nggak berpatokan malah ketemu gitu. Jadi ngalir aja gitu. Kalau nggak pas ya udah, itu urusannya dia, nggak usah disuruh-suruh. Lu kapan nikah? Ngapain? Capek gitu. Atau kita, Bang Herdi nanti kalau nikah lu harus begini. Percuma. Yang jalanin dia bukan kita. Biarin aja dengan pilihannya dia, dengan cara dia gitu. Udah yakin aja nih kayak mau nikah-nikahan aja. Kalau mau siap kayak tadi Bang Herdi bilang, kalau yang siap itu udah banyak banget pasti. Gue yakin kalau yang udah mau sama dia atau siap sama dia banyak pasti. Diladenin aja DM 1 Amin, ya. sampai 10 orang gitu kan. Amin. Itu pasti siap aja semua. Ayo kita nikah, siap. Amin. Tapi kan kembali lagi ya, kita tuh hati kita tergerak atau enggak itu sih intinya sih itu. Bukan trauma ya guys ya, jangan dipikir wah kamu masih trauma, masih belum bisa membuka hati, mati rasa. Enggak ada di kamusku seperti itu, enggak Ya, gitu. Cuman ya memang hatiku belum tergerak aja gitu. it's okay sih. Timing Ya, itu mungkin kayak Kak urusan Lunar juga. masing-masing sih. Iya. Bang Uno. Mungkin kayak Kak Lunar juga ya. Ya kan Kak, misalnya kamu diajak nikah sekarang ya, mungkin kamu juga akan jawaban yang sama. Ayo gas, kalau sekarang. Oh, kamu udah guys, alhamdulillah udah sembuh ya guys. Iya benar. Karena emang udah malah sesantai dan seringan itu Ringan. gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Itu Bang Tengku ini udah Bang Tengku. Kirim RAB Bang Tengku. Ini RAB-nya kirim. Ini sebenarnya pertanyaan gue karena itu ya. Jadi kalian harus, kalau kalian jadi dalam waktu dekat ini kalian harus berterima kasih sama aku ya. Enggak. Karena emang dari awal yang ngomongin kayak gitu tuh dia duluan. Oh. Mantap, cowok sejati. Gitu. Iya, kalau gue lebih ke santai. Thank you ya pertanyaan guys malam. ya, Thank you, banyak thank you. jebakan Batman malam ini ya. Kak Lunar sudah menemani. Awas lo ya Her. Thank you Nick. Iya, Lunar. Untung dia udah Untung nggak cabut. pagi ya kayaknya. Tidur lah kalau gitu. Yang aman yang. Oke lah, ini Dadah. Dadah. Thank you semua. nggak trauma dong. Kasih Ya, makasih ya ya. Kak Lunar. Kasih. Oh.